Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Administrasi Keuangan Negara, di mana dosen pengampu mata kuliah tersebut adalah Bapak Dr. Burhanuddin SPD MSI. Kami dari kelas 4A Administrasi Publik Universitas Panglima Galatung, kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Sri Midaryani dan teman kelompok saya Asriadi Nugra Ramadan. Perkenalkan, inilah kami dari kelompok 10. Dalam video ini, kami akan membahas materi tentang krisis keuangan dan dampaknya terhadap sektor perbankan. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat ternyata telah mempengaruhi wajah keuangan global. Negara-negara di wilayah Eropa juga wilayah Asia Pasifik terkena dampak krisis. Dampak krisis yang dihadapi negara-negara tersebut pada umumnya adalah meningkatnya inflasi, turunnya nilai tukar, turunnya pertumbuhan ekonomi, runtuhnya indeks bursa, dan sejumlah bank atau institusi keuangan mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut. Nah, sebelum mengetahui dampak-dampak dari krisis keuangan, kami akan membahas awal terjadinya krisis. Rekayasa instrumen keuangan yang berbentuk subprime mortgage menjadi salah satu sebab timbulnya krisis ekonomi di Amerika Serikat. Subprime mortgage atau surat kredit perumahan yang biasa disingkat KPR yang berbunga rendah di tahun 2001 sampai di tahun 2005 menyebabkan meningkatnya permintaan rumah atau booming the housing market. Rendahnya tingkat suku bunga di tahun tersebut dikarenakan Bank Sentral Amerika Serikat mengantisipasi kelesuan investasi karena dampak runtuhnya saham-saham teknologi atau burst of internet bubble pada Maret tahun 2000. Rezim suku bunga yang rendah pada tahun 2001 sampai 2005 mendorong masyarakat Amerika Serikat cenderung menjadi konsumtif, tetapi dengan mengandalkan pembiayaan dari pinjaman yang menjadi utang ke bank-bank. Rendahnya tingkat suku bunga ini juga mendorong peningkatan ekspansi perusahaan dan mendorong terciptanya instrumen keuangan yang mempunyai risiko tinggi dengan pendapatan tinggi atas dasar salah satu prinsip investasi keuangan. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari krisis keuangan yaitu yang pertama, dana yang direpatriasi berjumlah besar sehingga menimbulkan penjualan saham dan surat berharga utang dalam jumlah yang besar. Kedua, turunnya kepercayaan terhadap pasar domestik menyebabkan permintaan terhadap dolar naik signifikan. Yang ketiga, gejolak kurs akan berdampak pada kenaikan harga atau inflasi menjadi tinggi, serta sebagai dasar rasional terus timbulnya ekspektasi inflasi tinggi. Yang keempat, dana masyarakat berpindah atau lari ke bank yang berkualitas tinggi dan bank asing di dalam negeri dan di luar negeri atau currency substitution, serta ekspor non-migas Indonesia berpotensi tertekan dan merosot. Pengaruh krisis terhadap bank syariah dan bank konvensional. Krisis keuangan menyebabkan Bank Indonesia meningkatkan BI rate untuk meredam inflasi yang diakibatkan oleh turunnya nilai rupiah terhadap dolar. Kenaikan BI rate direspon dengan kenaikan tingkat bunga bank konvensional secara masif. Namun kenaikan tingkat bunga ini tidak mempengaruhi bank syariah secara langsung. Kenaikan tingkat bunga menyebabkan daya tarik menyimpan dana di bank konvensional meningkat. Sementara itu, kenaikan tingkat bunga akan menurunkan minat masyarakat yang menyimpan dana di bank syariah karena tingkat marginal lebih rendah dibanding dengan tingkat bunga simpanan di bank konvensional. Dengan tingkat margin pembiayaan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat fee atau bagi hasil pada tabungan dan deposito, membuat pembiayaan bank syariah lebih menarik bagi investor dibanding bank konvensional. Jadi, dari materi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa krisis keuangan global mempengaruhi kondisi perbankan di Indonesia. Bank syariah yang menggunakan sistem jual beli dan bagi hasil menunjukkan kondisi yang berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga.
dampak krisis keuangan yang menyebabkan kenaikan tingkat bunga mempengaruhi likuiditas bank konvensional. Sementara itu, tingkat margin dan bagi hasil bank syariah tidak terpengaruh langsung dengan adanya kenaikan BI rate, karena tidak akan berubah selama waktu kontrak belum selesai, dan untuk mengubahnya harus melalui kontrak baru yang disepakati kedua belah pihak. Krisis keuangan mempengaruhi kenaikan tingkat bunga simpanan dan pinjaman di bank konvensional dan bank syariah. Tingkat rata-rata tingkat bunga bank konvensional lebih tinggi dibanding dengan tingkat margin di bank syariah. Sementara itu, kinerja keuangan kedua bank ini berbeda. Krisis keuangan 2008 menjadikan tingkat pendapatan yang diperoleh berkurang. Secara umum, kenaikan pendapatan bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Sebaliknya, nilai pendapatan dibandingkan aset menunjukkan bank konvensional lebih tinggi. Itulah materi dari kelompok kami. Semoga jelas dan dapat dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.